Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Strongman. Oke, kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, topik yang sangat penting bagi kamu, seorang karyawan. Gimana cara kita menjadi seorang karyawan disenangi atasan. Oke, jangan lupa teman-teman tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, tips yang saya buat ini, tips yang saya amalkan. Apa yang saya catat, saya amalkan dan saya udah merasakan hasilnya. Saya udah 15 tahun bekerja. Oke, stay tune terus teman-teman ya. Tonton video ini sampai habis. Langsung saja. 1. Mengikuti dan taat kepada perintah atasan selama dalam koridor ruang lingkup kerja. Ini sangat penting sekali, hukumnya wajib bagi seorang bawahan terhadap atasan. Kenapa teman-teman? Saya udah mengamalkan sendiri. Saya pernah sebagai seorang bawahan, pernah sebagai seorang atasan. Ya, teman-teman, gimana rasanya kalau kita sebagai seorang atasan yang tidak diikutin bawahan? Kita perintah A, dia melakukan B. Ya, kita nyuruh ini, dia nggak ngikutin. Sebagus setinggi apapun IQ bawahan kita, kalau dia nggak nurut sama atasan, iya achievement perusahaan nggak akan tercapai. Ya, karena yang tahu dari kondisi section kita ya atasan. View helikopter yang tahu mengenai kondisi section adalah head section, yang tahu mengenai kondisi all section yaitu general manager di suatu perusahaan, ya yang tahu direktur. Itu sesuai dengan view helikopter sendiri-sendiri. Oke teman-teman, lanjut. Yang kedua yaitu jangan menunggu perintah atasan dalam penanganan pekerjaan. Yaitu teman-teman, jangan menunggu perintah. Kita udah dewasa, udah tahu, kita udah terbiasa melakukan kerja input data sekian tiap hari. Kita udah terbiasa melaporkan tiap bulan, laporan bulanan, presentasi dan sebagainya. Kita nunggu perintahnya, udah nggak perlu tanya ke atasan, Pak, apakah saya perlu mengerjakan ini, enggak, langsung kerjain aja. Selama itu udah menjadi komitmen atau achievement target di section teman-teman sendiri, artinya itu udah menjadi kesepakatan perintah atasan. Ya teman-teman, ya kita bukan anak kecil lagi, yaitu kita berusaha untuk energik, berusaha untuk aktif dalam bekerja. Insya Allah atasan akan semakin senang dengan kita. Nah, orang ini bisa bekerja tanpa perintah, artinya dengan masih dalam koridor target-target yang atasan perintahkan. Oke, yang ketiga langsung aja, yaitu membuat planning kerja sendiri dengan menyesuaikan target kerja kita dan atasan, dan atas persetujuan atasan kita. Ini yang sering kelewatan, dan ini saya sadarnya juga baru kurang lebih 10 tahun setelah saya bekerja teman-teman. Ya, ini menjadi poin buat kita. Memang secara basic memang target kita atau planning kita itu yang menurut atasan. Ya, planning bawahan A, B, C, D bulan ini, semester ini, atau quarterly ini, itu atasan. Oke, tapi nggak perlu nunggu dari atasan sendiri teman. Kita udah bisa membuat sendiri. Artinya kita udah tahu target bulanan kita, tahu target semester kita, tahu target tahunan kita udah bisa membuat sendiri. Nggak selalu atasan itu free dengan activity ini ya, kita harus aktif sendiri. Kita bisa membuat, nanti saya tunjukin contoh dari target planning kita sendiri. Itu bisa menggambarkan seperti ini teman-teman, yaitu target harian. Oh, kita kalau setiap hari itu memang udah input data cycle time sekian gitu. Nah, kita di hari tersebut kita langsung evaluasi hasilnya apa teman-teman itu. Nah, nanti dikumulasi sampai akhir bulan kita udah mendapatkan poinnya gitu teman-teman. Nah, bulan berikutnya kita udah melakukan activity, misalkan action plan seperti apa. Oh, kita improvement ini teman-teman, kita reduce proses ini nggak perlu ada proses semacam ini misalkan gitu ya teman-teman ya. Ini kalau masih di bagian saya, misalkan engineering proses, kita delete, kita perlu meeting dengan section terkait,
kita perlu adjustment, kita perlu evaluasi lagi terhadap atasan gitu kan. Nah, aktivitas ini kita tulis teman-teman, kita kasih target berapa hari ya, terus ada progresnya saat ini sampai seberapa, dan result status juga teman-teman ya. Result ternyata untuk proses A memang harus di-delete proses sekian dengan menghasilkan cycle time menjadi sekian, otomatis productivity kita berkurang sekian persen. Itu contohnya teman. Nah, itu salah satu contoh yang saya lakukan seperti itu. Oke, yang selanjutnya yang keempat yaitu dapat membaca pola emosi atasan. Ya, ini secara dirinya kita bisa melihat sendiri teman-teman. Misalkan kalau kita melihat atasan, setiap atasan kita itu meeting bulanan sama direktur, ya emosinya agak naik ya, atau ya kalau kita udah tahu kayak gitu ya kita nggak usah ganggu ya teman-teman ya. Dengan mungkin atasan kita datang di ruangan dengan wajah yang kurang begitu ceria, ya kita nggak usah mengganggu dulu teman-teman, sekian menit nggak usah. Ketika beliaunya udah menampilkan sikap yang ceria, ya kita langsung kita misalkan konsultasi ya kita langsung hadir. Karena apa teman-teman, ini sangat membantu emosi beliau, emosi atasan kita ya, sehingga kita tetap menjadi teman partner kerja yang ya mengerti lah gitu teman ya. Di saat susah, di saat emosinya labil ya kita nggak perlu ganggu, biarlah emosi itu turun adem sendiri baru kita datang. Oke, yang selanjutnya itu nggak kalah pentingnya, itu yang kelima, jangan merendahkan atasan namanya. Harga diri atasan dimanapun berada, apalagi dengan section lain yang seperusahaan, dan apalagi juga selevel dengan atasan kita. Misalkan manajer ketemu dengan manajer ya, saya mengadukan ke manajer lain bahwa manajer saya ini kurang bagus, intinya memberikan komentar-komentar yang tidak bagus, sehingga mengurangi nilai ataupun ya harga diri atasan kita menjadi turun lagi. Ya itu sangat ya, walaupun gak di ruang lingkup kerja, dimanapun kehidupan kita, di rumah, di jalan, dimanapun ataupun dimanapun sih, kita juga nggak boleh juga teman-teman ya. Apalagi itu juga perintah agama juga nggak boleh ya. Artinya ketika atasan kita tahu, wah saya dijelekan sama si bawahan saya nih ya, otomatis walaupun atasan kita nggak secara lahir memperlihatkan dendam, tapi beliau tetap menyimpan di dalam hati, dan efeknya bisa jadi ke penilaian kita, bisa jadi ke promosi kita yang akan ditunda ataupun yang lain-lainnya ya, ataupun kita dibikin nggak betah sehingga biar kita keluar dengan sendirinya teman-teman ya. Hindari, haram hukumnya. Oke, selanjutnya yang ke-6 yaitu selalu membawa nama baik atasan kita setiap kali kita goal final dalam bekerja kita, apalagi ketika goal job achievement terbaik ya teman-teman. Yang goal biasa aja kita harus membawa, apalagi yang goal job achievement terbaik, artinya goal kita yang luar biasa. Misalkan kita targetnya productivity hanya 20%, kita achievement bisa 30% atau 50%. Itu terbaik buat kita bawa nilai nama atasan kita, walaupun ada kalanya mungkin atasan hanya memantau, hanya approve gitu aja, kita bawa, karena tanpa ada dukungan dari beliau kita nggak bisa achieve itu ya teman-teman ya. Dengan begitu kita bisa membawa suasana hati atasan baik gitu, senang terhadap kita gitu. Contohnya kita melakukan gitu, ketika ada direktur lain ataupun teman rekan selevel yang memuji kita atas achievement kerja kita bilang gini,
Ya, alhamdulillah karena memang saya disupport dari atasan saya, sehingga dengan support tersebut saya bisa melakukan achievement kerja yang lebih maksimal. Katakan gitulah, itu minimal ya, teman-teman. Ya, selanjutnya itu yang nomor 7 ya, selalu meminta izin persetujuan ketika kita ingin melakukan kegiatan kerja apapun ya, apalagi kerja yang berkaitan dengan section kita ingin melakukan achievement proses A, B, C, kita harus izin dulu. Kenapa kita izin teman-teman? Karena takutnya ada planning yang kita nggak tahu, planning yang dimiliki atasan yang kita itu nggak tahu. Yang balik lagi teman-teman, karena atasan kita itu punya view helikopter yang tinggi, artinya dia punya view untuk jangka lebih panjang dari section kita, dari departemen kita, sehingga mungkin kita nggak tahu rencana ataupun perintah dari direktur ke atasan kita ya, tapi atasan kita tahu. Takutnya kita melakukan planning A, B, C sehingga bertolak belakang dengan planning atasan kita, sehingga achievement departemen kita, bagian kita nggak tercapai ketika akhir tahun atau akhir semester ya. Ini harus kita jangankan yang penting-penting ini, kita ke toilet aja teman-teman, kalau itu memang di waktu yang kita dibutuhkan atasan, kita harus izin ya. Ketika kita pulang kita harus izin teman-teman. Kenapa? Yaitu balik lagi, mungkin di akhir kerjaan kita diminta sama atasan ya. Yang selanjutnya yaitu yang ke-8, yaitu meminta evaluasi di setiap hasil kerja kita. Ini sangat penting teman-teman ya. Kita meminta evaluasi atau meminta koreksi diri ya. Ketika kita udah menyelesaikan pekerjaan, kita harus minta evaluasi ya, karena evaluasi itu sangat penting buat kita. Itu menentukan keberhasilan kita di next job kita ya. Jangan sampai kita nggak tahu kesalahan kita tapi kita terus bekerja aja, sehingga kita mubazir teman-teman. Kita melakukan sekian lama pekerjaan ya salah semua gitu kan. Ini makanya ini sangat penting. Oke, yang selanjutnya yang terakhir ini sangat penting juga, dan ini ya saya amalkan juga, 1-9 saya amalkan dan saya udah melihat hasilnya. Yang sebenarnya itu, jika melakukan kesalahan dalam bekerja atau non pekerjaan, jangan menunggu ketahuan atasan teman-teman ya. Mengakui aja kesalahan kita, minta maaf, lalu buat activity plan agar kita tidak terulang lagi. Membuat activity plan agar kita tidak terulang, ini poinnya teman-temannya ya. Setelah kita mengakui, gentle atas kekurangan kita dalam hal pekerjaan atau apapun, terus kita membuat activity plan dulu teman-teman ya. Kita menghadap atasan, maaf Pak, misalkan kalau atasan kita ya, saya telah melakukan tindakan sekian yang seharusnya ini tidak saya lakukan, sehingga berefek sekian. Oleh karena itu saya akan memperbaiki diri saya, yang saya udah malah mencatatnya di activity plan sekian, dan saya punya target. Semoga dengan ini saya tidak terulang lagi. Itu teman-teman. Dan jangan lupa activity plan ini harus udah teman-teman catat ataupun sprint ya di komputer. Ada targetnya, udah ada progresnya ya teman-teman ya. Ketika teman-teman bawa activity plan ini menghadap ke atasan, insya Allah atasan teman-teman, walaupun dia itu tipenya emosional, tapi pasti akan reda, pasti akan reda ya, insya Allah akan reda. Bahkan ada yang saya alami sendiri, yang di perusahaan saya yang saya bekerja sekarang, nggak jadi marah, paling-paling cuma bilang, oh ya udah nggak apa-apa, oke lanjutkan, yang penting jangan ulangi lagi ya, paling-paling bilang gitu. Oke teman-teman, wah sampai semangat. Oke teman-teman, demikian tips yang saya telah utarakan ya, apa yang saya share 1-9 ini sangat penting teman-teman. Apa yang saya share, apa yang saya amalkan, dan saya ketahuan hasilnya, dan saya udah membuktikan hasilnya teman-teman. Oke, mungkin ada
kata yang kurang enak, menyinggung, saya minta maaf teman-teman ya. Semoga proses kerjaan teman-teman di manapun berada, di perusahaan atau dimanapun, semoga lancar, profesional, nggak ada masalah, dan tetap terjalin hubungan baik sama atasan, dan upgrade terus untuk karirnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya yang insya Allah bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.